Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-148. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian ia melihat pintu sanggar itu bergerak. Bayangan yang menunggu di samping pintu itu surut selangkah. Sementara itu mata Ken Arok yang tajam melihat Mahesa Agni tersembul keluar dari dalamnya. Tiba-tiba Mahesa Agni itu terloncat ke samping anak tangga sanggarnya. Agaknya ia terkejut ketika ia melihat seseorang menunggunya di muka pintu sanggar. Tetapi orang yang menunggunya itu pun terkejut pula, sehingga ia pun terloncat mundur. "Siapa?" terdengar Mahesa Agni bertanya. "Aku Agni." "Oh." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Kau membuat aku terkejut, Cantrik. Apa kerjamu di sini?" "Aku hanya ingin bertanya kepadamu, Agni. Apakah kau memerlukan lampu? Tetapi aku tidak berani mengganggumu masuk ke dalam sanggar." Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam dan beberapa langkah daripadanya di dalam kegelapan, Ken Arok pun menarik nafas dalam-dalam pula. "Benar dugaanku," katanya di dalam hati. "Ia seorang cantrik." Ken Arok itu pun kemudian mendengar Mahesa Agni menjawab, "Tidak, Cantrik. Aku sudah lama tinggal di dalam sanggar." "Oh, baiklah," sahut Cantrik itu. "Kini aku akan kembali ke serambi samping. Marilah." Keduanya pun kemudian berjalan meninggalkan sanggar itu beriringan setelah Mahesa Agni menutup pintu rapat-rapat. Mahesa Agni berjalan di depan dan Cantrik itu berjalan di belakang. Dalam keremangan sinar pelita di kejauhan, Ken Arok melihat keduanya semakin lama semakin jauh daripadanya. Tetapi darah Ken Arok itu pun kemudian seakan-akan berhenti mengalir. Kali ini ia melihat sesosok bayangan yang mengendap-endap di belakang Mahesa Agni dan Cantrik yang mengikutinya. Bayangan itu meloncat dari sisi sanggar ke tempat terlindung yang lain di belakang Cantrik yang berjalan di belakang Mahesa Agni. Sebelum Ken Arok sempat berbuat sesuatu, ia melihat bayangan itu menyambar Cantrik yang berjalan di belakang Mahesa Agni tanpa menimbulkan suara apapun. Ken Arok adalah seorang yang memiliki tanggapan yang cepat menghadapi persoalan yang demikian. Ia adalah seorang pelayan dalam istana Tumapel, dan sebelum itu ia adalah seorang hantu yang menakutkan. Karena itu segera ia tahu bahwa sekejap lagi maka Mahesa Agni lah yang akan mendapat sergapan dari bayangan itu. Karena itu dengan serta-merta ia berteriak, "Agni, awas di belakangmu. Aku kira ia bukan seorang cantrik." Dengan gerak naluriah, segera Mahesa Agni yang mendengar teriakan Ken Arok meloncat ke samping. Dengan serta pula, tangannya menarik hulu pedangnya dan terjulur lurus, tepat ke arah bayangan yang hendak menerkamnya. Dalam pada itu, tubuh Cantrik yang berjalan di belakang Mahesa Agni telah terbaring di tanah. Terdengar ia merintih, tetapi suara itu pun segera berhenti.
Dada Mahesa Agni yang memang telah diliputi oleh kemarahan dan kegelisahan, rasa-rasanya meledak melihat kehadiran orang yang sama sekali tak dikehendakinya. Apalagi ketika ia melihat cantrik yang sama sekali tidak tahu menau tentang segala macam persoalan itu terbaring diam di tanah. Meskipun Mahesa Agni masih mendengar deru nafasnya, namun serangan yang licik itu telah membakar segenap urat darahnya. Dengan suara bergetar, terdengar Mahesa Agni bertanya, "Siapakah kau?" Orang-orang yang berdiri di hadapannya itu tidak segera menjawab. Dalam keremangan tampaklah wajahnya membeku seperti wajah sesosok mayat. Selangkah orang itu maju dan selangkah Mahesa Agni surut. "Siapa kau?" Orang itu masih juga berdiam diri. Wajahnya masih juga membeku mengerikan. Ken Arok yang melihat kehadiran orang itu tidak dapat tinggal diam. Namun ketika ia akan melangkahkan kakinya terdengar desis di belakangnya. "Kau akan kemana, anak muda?" Pertanyaan itu pun telah benar-benar mengejutkan hati Ken Arok. Cepat ia meloncat dan memutar tubuhnya. Kini ia berdiri berhadapan dengan seorang yang bertubuh kekar meskipun tidak cukup tinggi. Wajahnya yang kasar memancarkan sinar kebencian. Tetapi orang itu tertawa. Katanya pula, "Hahaha, jangan terkejut. Apakah kau belum pernah mengenal aku?" Ken Arok tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah itu dengan tajamnya. Ternyata sinar mata Ken Arok tidak dapat ditundukkan oleh orang itu, sehingga orang itu berhenti tertawa. Terdengar suaranya parau. "Hei, anak muda, sebut namamu." Ken Arok masih tetap tidak menyahut. Kakinya yang merenggang seolah-olah dalam-dalam menghunjam ke pusat bumi. Tangannya tanpa sesadarnya telah berada di hulu pedangnya. "Kau tidak mau menjawab?" bentak orang yang berdiri di hadapan Ken Arok itu. "Baik, kalau kau tidak mau menjawab, akulah yang akan menyebutkan namaku. Namaku Wongsa Rimpat." Ken Arok menggeram. Segera ia menyangka bahwa yang berdiri di hadapan Mahesa Agni adalah Kepu Sindet. Karena itu, maka hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Kecemasan dan kegelisahan yang dirasakannya sejak mereka berangkat dari Padang Karautan kini ternyata terjadi. Dalam pada itu Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih saja berdiri di tempatnya. Agaknya mereka masih menunggu. "Mereka menunggu Empu Soto," pikir Ken Arok. Apakah Mahesa Agni harus mengalami bencana itu? Tiba-tiba Ken Arok terkejut ketika Wongsa Rimpat sekali lagi membentaknya keras-keras. "Ayo, sebut namamu." Ken Arok yang berdiri seperti batu karang itu masih berdiam diri. Ia tidak beranjak dari tempatnya ketika Wongsa Rimpat maju selangkah mendekatinya. Tetapi langkah Wongsa Rimpat tiba-tiba terhenti. Ia mendengar seseorang menegurnya. "Wongsa Rimpat, tunggu. Jangan hanya berani mengganggu anak-anak." Kini Wongsa Rimpatlah yang memutar tubuhnya menghadap suara itu. Dari dalam kegelapan ia melihat sesosok tubuh berjalan dengan tenang mendekatinya. Empu Gandring. Kau pandai keris itu pula," desis Wongsa Rimpat. "Iya." Tiba-tiba mereka mendengar Kepu Sindet berkata, "Nah, sekarang sudah lengkap. Kami sengaja menunggu Empu Gandring, supaya kami tidak kau sangka hanya berani mengganggu anak-anak." "Jadi bagaimana?" sahut Empu Gandring.
Dilihatnya beberapa langkah daripadanya, Kebu Sindet berdiri berhadapan dengan Mahesa Agni yang seolah-olah membeku dengan pedang terjulur. Empu Gandring segera dapat menduga apa yang kira-kira akan terjadi atas kemenakannya. Sekali dipandanginya pelayan dalam yang bernama Ken Arok itu, apakah berdua dengan Mahesa Agni mereka mampu setidak-tidaknya menyelamatkan diri mereka. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menghadapi kenyataan itu. Meskipun Empu Gandring tampaknya masih tenang-tenang saja, namun gejolak di dalam dadanya terasa menyentuh-nyentuh dinding jantungnya. Bahaya yang kini dihadapinya bukan sekedar bermain-main seperti pada saat ia menghadapi seorang Wongsa Rimpat dan seorang Empu Soto. Ia masih sempat mengganggu kedua orang itu sebelum mereka harus bertempur. Kini yang dihadapi adalah dua orang sekaligus, Wongsa Rimpat dan Kebu Sindet. Bahkan mungkin Empu Soto yang segera akan menyusul. Empu Gandring, terdengar suara Kebu Sindet dalam nada yang datar. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggumu. Aku hanya akan mengambil Mahesa Agni. Kali ini kau jangan menghalangi aku lagi, sebab pasti tidak akan ada gunanya. Dengarlah, jangan menjawab dahulu. Kalau kau melawan dan kita berkelahi, maka sementara kau melawan Wongsa Rimpat, maka aku telah sempat membunuh anak muda dari istana Tumapel itu, kemudian membuat Mahesa Agni lumpuh. Sesudah itu kami berdua, aku dan Wongsa Rimpat akan membunuhmu bersama-sama. Nah, bagaimana pertimbanganmu, Empu Gandring? Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia menjawab masih dalam ketenangan. Rencana itu kedengarannya baik sekali. Berapa hari kau perlukan waktu untuk menyusun rencana itu? Aku kira kau telah mengaturnya jauh sebelum hari ini. Sejak lumbung itu terbakar, kemudian kau membuat orang-orang Panawijen gelisah dan menjemput Mahesa Agni ke Padang Karautan. Akhirnya rencana itu sampai pada puncaknya seperti yang kau katakan itu. Tepat, jawab Kebu Sindet singkat. Dan kau merasa bahwa kau mampu melakukannya. Bagaimana penilaianmu, Empu? Yang menyahut kemudian adalah Ken Arok. Suaranya bergetar seperti guruh yang menggetarkan udara. Ternyata kalian berhasil menyelesaikan sebagian dari rencana itu. Tetapi bagaimana selanjutnya? Kebu Sindet tidak segera menjawab. Terasa di dadanya pengaruh suara Ken Arok yang agak aneh. Anak muda itu ternyata memiliki beberapa kelainan dengan anak-anak muda sebayanya. Dengan Mahesa Agni misalnya, atau kuda sempana. Tetapi sebelum Kebu Sindet menyahut, terdengar suara tertawa Wongsa Rimpat. Oh, kau juga berani mengucapkan kata-kata itu. Kau benar-benar anak yang luar biasa. Ken Arok tidak menyahut. Ditatapnya wajah Wongsa Rimpat yang kasar dan liar itu. Yang berkata kemudian adalah Kebu Sindet. Suaranya bergulung-gulung seolah-olah melingkar-lingkar saja di dalam perutnya. Jangan memungkiri kenyataan. Kalian akan mati hari ini. Kau anak muda. Kau pun akan mati pula apabila kau berpihak kepada Mahesa Agni. Belum lagi mulut Kebu Sindet terkatup rapat. Orang itu menjadi terkejut. Ternyata Ken Arok tidak mau terlampau banyak berbicara. Seperti tatit ia meloncat menyerang. Bukan Wongsa Rimpat,
Tetapi justru Kepu Sindet yang berdiri agak jauh daripadanya. Dalam waktu yang pendek itu, Ken Arok berusaha membuat pertimbangan. Baginya lebih baik melepaskan Wongsa Rimpat yang sudah berdiri berhadapan dengan Empu Gandring. Ia percaya bahwa Empu Gandring akan mampu menyelesaikannya, setidak-tidaknya untuk mengikat demit dari kemundungan itu. Sedang di pihak lain Ken Arok benar-benar berada dalam bahaya. Meskipun dirinya sendiri tidak yakin bahwa ia dapat bertahan melawan Kepu Sindet, namun ia mengharap bahwa berdua dengan Mahisa Agni, ia dapat menggabungkan kekuatan. Kepu Sindet sendiri terkejut bukan buatan menerima serangan itu. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa anak muda itu mampu membuat gerakan demikian cepatnya. Jauh lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan oleh kuda sempana. Tetapi Kepu Sindet adalah setan tua yang memiliki pengalaman sedalam lautan. Dengan cekatan pula, ia meloncat menghindari serangan Ken Arok. Bahkan dengan menjejakkan kakinya, ia melingkar dan alangkah anehnya gerak Kepu Sindet itu. Sebelum Ken Arok mampu berdiri tegak di atas tanah, maka serangan lawannya itu telah melandanya seperti angin taufan. Alangkah dahsyatnya serangan itu. Empu Gandring masih sempat melihat apa yang terjadi. Seperti Kepu Sindet, ia heran melihat kemampuan Ken Arok. Tetapi keheranan dan kekagumannya itu dibarengi oleh perasaan cemas yang menghentak dadanya. Ia tahu akibat dari perbuatan anak muda itu. Kepu Sindet pasti akan marah dan setan tua yang berwajah beku itu akan segera memberikan serangan balasan. Tidak tanggung-tanggung, serangan itu pasti serangan mematikan. Dan kini ia melihat Kepu Sindet benar-benar berbuat demikian. Ia melihat tangan Kepu Sindet terayun dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah pasti di luar kemampuan Ken Arok untuk menghindarinya. Orang tua itu hanya dapat menahan nafasnya. Jarak antara keduanya tidak terlampau dekat. Sedang di sampingnya berdiri Wongsa Rimpat yang pasti akan mampu menghalanginya apabila ia ingin berbuat sesuatu. Serasa dada Empu Gandring itulah yang tersentuh tangan Kepu Sindet. Dengan wajah yang tegang, ia melihat apa yang akan terjadi atas anak muda dari istana Tumapel itu. Apalagi ketika ia mendengar ledakan tertawa Wongsa Rimpat yang gila. Tiba-tiba suara tertawa Wongsa Rimpat terputus. Selangkah ia maju dengan mata menyala. Bahkan tanpa sesadarnya Empu Gandring pun meloncat maju mendekati Ken Arok yang terbanting di atas tanah karena sentuhan tangan Kepu Sindet. Kedua orang tua yang telah masak itu hampir-hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Bahkan Kepu Sindet sendiri seolah-olah terpaku di tempatnya. Adalah tidak mungkin sama sekali bahwa ia melihat anak muda yang bernama Ken Arok itu yang terbanting dengan kerasnya karena dorongan tangan Kepu Sindet yang sedang marah. Setelah berguling beberapa kali, segera berusaha bangun kembali. Meskipun mula-mula Ken Arok kehilangan keseimbangannya dan terhuyung-huyung hampir terjatuh lagi, tetapi akhirnya ia mampu tegak berdiri dengan garangnya seperti batu karang di tengah-tengah lautan. Dengan tangannya ia mengusap dadanya yang terasa panas bukan buatan, seperti terbakar karena sentuhan tangan Kepu Sindet yang sedang marah. Namun lambat laun ia berhasil menguasai rasa sakit itu. Ketika Ken Arok itu telah berhasil berdiri tegak kembali, maka tanpa sesadarnya terdengar Kepu Sindet berdesis. "Setan manakah yang mancing ke dalam tubuhmu itu, anak muda?
Kau berhasil menyelamatkan dirimu, meskipun aku dapat menyentuh tubuhmu. Kalau kau tidak bernyawa rangkap, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi pada seorang manusia biasa. Bahkan Empu Gandring pun pasti tidak akan mampu bertahan apabila tanganku berhasil mengenai dadanya. Ken Arok yang masih berdiri tegak itu menggeram. Kini kemarahannya pun memuncak sampai ke ubun-ubun. Tubuhnya yang dibakar oleh kemarahan itu menggigil seperti orang kedinginan. Perlahan-lahan mulutnya bergerak dan terdengarlah ia berkata, "Kebo Sindat!" Suara itu terdengar parau dan dalam. Lontaran getarannya menghantam dada mereka yang mendengarnya. "Jangan menyombongkan diri dengan kekuatan aji-ajimu. Meskipun aku tidak memiliki ilmu macam apapun, tetapi kejahatan yang kau lakukan pasti akan mencelakakanmu. Kalau tidak saat ini, pasti akan datang suatu ketika kau hancur menjadi debu." Mahisa Agni yang seakan-akan membeku di tempatnya melihat peristiwa itu menjadi terkejut. Yang didengarnya itu adalah suara yang pernah didengarnya di padang karautan, suara hantu yang menakutkan. "Ancaman seseorang yang telah berputus asa," jawab Kebo Sindet dalam nada datar. Kata-kata itu seakan-akan bergulung-gulung saja di dalam perutnya. "Adalah hanya kebetulan saja bahwa kau terlepas dari bahaya maut. Tetapi kalau aku mengulangnya sekali lagi, maka kau tidak akan lagi dapat menyebut nama ayah bundamu." Ken Arok tidak menjawab. Dengan tangan gemetar dijulurkannya pedangnya sambil berkata, "Aku sudah siap." Agaknya kemarahan Kebo Sindet sudah tidak tertahankan lagi. Hampir tak tertangkap oleh pandangan mata biasa, ia melenting, meloncat ke arah Ken Arok. Demikian cepatnya, sehingga kali ini pun Ken Arok tidak sempat berbuat banyak. Ia hanya mampu menggerakkan ujung pedangnya mengarah kepada lawannya. Tetapi sekali lagi gerakan Kebo Sindet tak dapat diikutinya. Sekali lagi Kebo Sindet melenting dan kali ini Ken Arok benar-benar tidak mampu mengikuti kecepatan gerak itu. Empu Gandring berdesis perlahan. Terasa bulu-bulunya meremang membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi atas Ken Arok. Kini ia ingin mencoba mempengaruhi gerak Kebo Sindet, tetapi dengan tiba-tiba Wong Sarimpat menghalanginya dengan sebuah sambaran kaki pada lambung Empu Gandring. Terpaksa Empu Gandring menghindari serangan itu, dan terpaksa ia tidak dapat berbuat sesuatu atas Kebo Sindet. Yang dilihatnya adalah sekali lagi Ken Arok terpelanting jatuh sesudah pedangnya terloncat dari tangannya. Mahisa Agni masih saja berdiri membeku. Kesadarannya seolah-olah terhisap habis-habisan oleh peristiwa itu. Ia hanya mampu menggerakkan biji-biji matanya mengikuti bayangan Ken Arok terbanting jatuh. Tetapi sekali lagi mereka menjadi heran dan kagum bercampur baur. Mereka melihat Ken Arok itu berguling beberapa kali. Lalu dengan tertatih-tatih, ia berdiri di atas kedua lututnya. Bahkan kemudian anak muda itu telah tegak kembali. Tegak seperti tonggak baja yang kokoh kuat. Orang-orang tua yang melihat peristiwa itu hampir tidak dapat mempercayai penglihatannya. Mereka melihat tata gerak Ken Arok tidak terlampau jauh terpaut dari Mahisa Agni dan anak-anak muda yang memiliki kelebihan yang lain pula. Tetapi bahwa Ken Arok tidak lumat karena tangan Kebo Sindet adalah benar-benar di luar dugaan. Kebo Sindet sendiri yang telah 2 kali mengenainya sejenak terpaku seperti patung. Bahkan tanpa sesadarnya ia pun berdesis, "Luar biasa!
Anak itu benar-benar anak setan. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Ken Arok. Suaranya menjadi semakin parau dan dalam, sedang nyala matanya menjadi semakin membara, seperti mengambang di udara terdengar suaranya. Marilah Agni, marilah kita hadapi jahanam ini. Ternyata hidup dan mati sama sekali tidak berada di dalam kekuasaan tangannya yang telah ternoda itu. Mahesa Agni benar-benar seperti terbangun dari mimpi. 2 kali ia melihat Ken Arok terpelanting. 2 kali ia melihat anak itu bangkit. Dan ia sendiri belum berbuat apa-apa. Karena itu maka dengan dada yang bergelora ia menyahut, "Aku sudah siap, Ken Arok." Belum lagi Kepu Sindet sempat menyahut, maka Ken Arok itu pun telah meloncat menyerang. Kini sikapnya menjadi semakin garang. Ia sama sekali tidak memungut pedangnya yang terjatuh, tetapi di tangannya tergenggam sebilah pisau belati yang kasar. Pisau itu, desis Mahesa Agni di dalam hatinya yang berdesir. Pisau itu adalah pisau hantu karautan. Kepu Sindet yang memiliki berbagai macam ilmu itu tidak lengah sama sekali. Dengan cekatan ia menghindarinya. Namun kali ini serangan Ken Arok benar-benar seperti angin ribut. Geraknya semakin lama menjadi semakin bertambah kasar. Meskipun Mahesa Agni tidak lagi melihat gerakan yang mengerikan, seperti ketika ia berkelahi melawan anak itu di padang karautan, tetapi kini ia melihat gerak-gerak yang serupa, bahkan bersumber pada gerakan-gerakan yang aneh itu, namun dalam tingkatan yang lebih dahsyat. Meskipun Kepu Sindet adalah seorang yang telah menyimpan perbendaharaan pengalaman hampir tak terhitung jumlahnya, tetapi ia terkejut melihat tandang lawannya. Ia tidak melihat unsur-unsur yang tersusun rapi, betapapun kasarnya, tetapi ia merasakan bahaya yang mematuknya. Karena itu, maka ia pun berkata di dalam hatinya, "Anak ini benar-benar anak setan atau jin tetean. Bagaimana mungkin ia bisa berkelahi dengan cara itu?" Kini Kepu Sindet tidak hanya merasakan seorang anak muda yang sombong sedang membunuh dirinya, tetapi ia kini berasa berhadapan dengan anak iblis yang mengerikan. Karena itu, maka orang tua itu segera melayaninya dengan penuh kemarahan. Sejenak Mahesa Agni melihat keduanya sedang bertempur itu. Ia melihat Ken Arok tidak sebagai seorang prajurit atau seorang pelayan dalam yang berkelahi, sebagai seorang prajurit dengan pedangnya. Tetapi kini Mahesa Agni melihat hantu karautan hidup kembali, berkelahi dengan sebilah pisau di tangannya. Namun Mahesa Agni tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Betapa kecil kemampuannya, ia merasa wajib untuk ikut serta dalam pertempuran yang dahsyat itu. Karena itu, maka dengan hati-hati ia mendekat, menjulurkan pedangnya, dan sejenak kemudian, maka pedang itu pun mulai bergetar. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya dari gurunya, ia ikut bertempur. Dipusatkannya segenap kemampuan lahir dan batin, tersalur dalam jalur-jalur urat nadinya, menggerakkan pedang di dalam genggamannya. Meskipun Mahesa Agni adalah seorang anak kecil saja dibandingkan dengan Kepu Sindet, namun terasa juga serangannya agak mengganggu selagi setan tua dari kemundungan itu berusaha membinasakan hantu dari padang karawutan itu. Tetapi setiap kali Kepu Sindet menjadi kecewa, selanjutnya ia belum berhasil mengenai lawannya tepat seperti yang dikehendakinya. Bahkan tenaga lawannya yang semakin liar itu pun serasa menjadi semakin bertambah. Kekuatan apakah
yang telah menyelusup ke dalam tubuh setan kecil ini? Kepu Sindet mengumpat-umpat di dalam hatinya. Sekali-kali ia berhasil menyentuh tubuh Ken Arok sehingga anak itu terpental beberapa langkah. Tetapi setiap kali anak muda itu langsung meloncatinya dengan ujung pisau di tangan kanannya dan ujung kuku-kuku jari tangan kirinya. Dengan demikian, maka kemarahan Kepu Sindet pun semakin menjadi-jadi. Sekali dua kali ia harus menghindari pedang Mahesa Agni, tetapi ia tidak menyerangnya. Betapa gelap hatinya, namun ia masih berusaha membiarkan saja anak muda itu. Sebab apabila ia membalasnya dengan serangan-serangan, ia takut apabila ia tidak berhasil menguasai tenaganya, sehingga Mahesa Agni itu justru yang terbunuh. Wongsar Rimpat dan Empu Gandring untuk beberapa saat masih berdiri keheranan. Bahkan tanpa dikehendakinya, Wongsar Rimpat berdesis. Apakah yang telah menggerakkan anak itu sehingga ia dapat berkelahi dengan cara itu? Empu Gandring tanpa sesadarnya menyahut. Alangkah keras dan kasar unsur-unsur yang dipergunakannya. Bahkan jauh lebih kasar dari Empu Soto. Hampir sekasar kau dan kakakmu Kepu Sindet. Tidak, gumam Wongsar Rimpat. Lihat, betapa kasarnya. Tidak kalah kasar dari kakang Kepu Sindet. Tetapi yang gila adalah simpanan tenaga dan kekuatannya. Sehingga ia mampu bertahan terhadap sentuhan tangan kakang Kepu Sindet. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya dan Wongsar Rimpat memandanginya dengan mata yang hampir tidak berkedip. Mereka melihat betapa perkelahian antara Kepu Sindet melawan Ken Arok dan Mahesa Agni menjadi semakin dahsyat. Setelah mapan, maka tandang Mahesa Agni pun menjadi bertambah lincah. Pedangnya menyambar-nyambar dari berbagai arah, sehingga mau tidak mau Kepu Sindet harus memperhitungkannya. Tetapi ia tidak dapat dengan garang menyerang kembali anak muda itu. Kepu Sindet yang sedang berkelahi itu merasa sangat sulit untuk mengukur tenaganya, sehingga Mahesa Agni tidak terbunuh oleh sentuhan tangannya. Seandainya ia tidak sedang berkelahi dengan iblis yang kasar itu, maka ia akan segera dapat menjajaki kekuatan tubuh Mahesa Agni. Ia akan dapat mengendalikan tangannya, menyentuh urat nadi kesadaran Mahesa Agni, sehingga anak itu pingsan, tetapi tidak mati. Tetapi kini ia berkelahi dengan anak muda yang tidak dapat diduga kekuatannya. Meskipun ia hampir mempergunakan segenap kekuatannya, namun anak muda yang bernama Ken Arok itu tidak hancur lumat. Tulang-tulang iganya tidak menjadi rontok karenanya. Bahkan setiap kali ia berhasil menghindarkan simpul-simpul sarafnya yang berbahaya dari sentuhan tangan Kepu Sindet. Sehingga setiap kali ia terbanting jatuh, setiap kali ia dapat bangun kembali. Justru semakin sering ia terpelanting, maka tubuhnya seakan-akan menjadi semakin liat dan semakin cepatlah ia bangkit kembali meloncat dengan garang dan liar, menyerang, membabi buta. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.